Dan ya, oke teman-teman, dan inilah tampilan dari dashboard admin aplikasi penjualan barang ya. Seperti itu teman-teman. Dan ini di sini dari menu-menunya sendiri ini ada banyak banget. Di sini emang agak lumayan detail dari aplikasi ini ya teman-teman. Dan di sini ada detailnya, pendapatan harian dan lain sebagainya. Oke, untuk tutorialnya jangan kemana-mana, simak terus. Yups. Dan di pertemuan kali ini teman-teman kita akan bahas tentang aplikasi penjualan ya teman-teman, toko bangunan di sini berbasis website. Jadi dengan adanya sistem ini nanti manajemen si toko bangunan ya nanti akan lebih mudah dan bisa diakses secara online baik dari rumah ataupun dimanapun itu selagi ada koneksi internet setelah kita menghostingnya dan mengonlinekannya, seperti itu ya teman-teman. Oke gengs, langsung saja teman-teman. Di sini untuk codingannya teman-teman silahkan perhatikan, dan untuk function-functionnya juga, dan untuk struktur codingannya teman-teman nanti perhatikan agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, dan di sini kita akan menggunakan CI ya teman-teman, menggunakan kode igniter. Dengan satu catatan ya, karena kita masih menggunakan PHP 5, jadi teman-teman ini harus jadi catatan terlebih dahulu. Nanti kalau teman-teman menginstalkan si MySQL, si app dan Apache-nya ya teman-teman, itu harus yang support juga. Atau teman-teman sekaligus menginstalkan examnya ya teman-teman, karena di sana sudah ada MySQL dan Apache-nya juga. Nanti teman-teman instalkan versi exam yang support PHP 5 geng, itu ya. Karena kalau teman-teman menggunakan versi PHP 7 yang terbaru itu tidak akan support, nanti akan banyak error teman-teman, kecuali nanti kita kalau membahas di Rarapel ya. Karena kalau Rarapel itu selalu update, jadi kita harus menggunakan versi PHP 7. Oke, paham ya? Mungkin sampai sini teman-teman jelas. Langsung saja kita akan review teman-teman di sini dari folder codingannya sendiri. Nanti setelah teman-teman mendownloadnya dari si codingannya itu sendiri, teman-teman silahkan masukkan atau simpan teman-teman ya, dimana teman-teman menginstalkan examnya. Karena di sini saya menginstalkan exam ya, examnya 2 versi teman-teman, jadi saya menginstalkan versi yang support PHP 5 dan versi yang support PHP 7. Nah, sedangkan di sini saya yang menginstalkan exam yang support PHP 5, saya installnya di local D, dan yang support PHP 7 saya instalkan di local C. Oke, ini harus jadi catatan bagi teman-teman semua. Kita menyimpan si folder codingannya atau si project codingannya itu teman-teman harus di folder exam, lalu masuk ke ht.cs atau ke htdocs. Oke, langsung saja kita masuk ke local D ya, karena di sini saya menginstalkannya di local D, lalu masuk ke folder exam dan masuk ke ht.cs. Oke teman-teman, dan nanti teman-teman silahkan simpan di folder ht.cs untuk file codingannya sendiri ya teman-teman. Dan di sini saya kasih nama dengan nama SIM toko bangunan. Karena tadinya ini saya masih acak-acakan ya teman-teman, maka kita codingannya akan sedikit rapihkan ya. Oke, kita akan buka terlebih dahulu dari si folder codingannya. Nah, di sini ada beberapa keterangan sebenarnya teman-teman, ini belum saya edit, maka sekarang kita akan coba edit teman-teman. Dan untuk folder database-nya sudah saya satu folderkan di folder SIM toko bangunan, dan di sini ada SS program dan readmat ya teman-teman. Ini keterangan nanti buat teman-teman semua untuk penjelasan jika mau yang jika ada kendala ataupun nanti teman-teman mau mengcustom dari aplikasi ini ya. Oke, langsung saja. Nah, ini si folder app ya teman-teman, kita rename terlebih dahulu dengan nama karena tadi sudah saya membuka di text editor, maka kita akan close terlebih dahulu ya teman-teman. Karena kalau tidak di close itu akan running dan tidak akan bisa di rename ya. Paham ya? Oke, kita akan rename terlebih dahulu. Di sini saya kasih nama dengan Bayu Toko saja ya. Bayu Toko di sini misalkan. Oke, kita klik enter.
Dan si folder Bayu Toko ini kita akan kopikan teman-teman ya. Kita akan kopikan ke keluar di folder ht.cs. Kita masuk lagi ke folder ht.cs. Nah, ini karena ini SIM bangunan ya, teman-teman, kita pastikan saja di sini tadi kasih nama dengan nama Bayu Toko ya, Toko Bayu di sini. Nah, ini teman-teman. Oke, setelah seperti ini ya, kita menyimpan si folder project codingannya. Langkah selanjutnya kita akan membahas dulu dari codingannya itu sendiri ya, teman-teman. Oke, silahkan nanti teman-teman buka menggunakan text editor. Untuk text editornya sendiri teman-teman bebas mau menggunakan text editor apapun itu sesuai kebutuhan teman-teman dan kebiasaan teman-teman ya. Karena disesuaikan dengan kebiasaan, dan pada intinya text editor itu pada fungsinya masih tetap sama ya teman-teman, baik Visual Studio, Notepad dan lain sebagainya seperti itu. Di sini saya menggunakan text editor ya teman-teman. Kita buka terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini kita buka terlebih dahulu text editornya ya teman-teman, dan langkah selanjutnya teman-teman tinggal pilih file lalu open folder ya. Kita buka satu folder saja biar keseluruhan kita buka dari si folder codingannya, tidak usah satu file karena biar nanti kita rapih ya teman-teman, dan kita juga bisa lebih mudah untuk memahaminya seperti itu. Oke, di sini sih teman-teman tinggal open folder lalu di sini teman-teman arahkan kemana, dimana teman-teman menyimpan si folder codingannya ya. Di sini saya akan masuk lagi ke folder exam. Oke teman-teman, di sini masuk ke folder exam pp lalu masuk ke folder ht.cs, dan di sini teman-teman buka folder codingannya dengan nama Bayu Toko di sini ya, Toko Bayu ya, atau kita rename terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau Bayu Toko agak rancu ya, kita ketikkan saja di sini Toko Bayu ya. Oke, mantap ya. Langkah selanjutnya kita select folder saja. Oke, kita buka teman-teman. Nah, ini untuk file codingannya. Dan untuk database-nya di sini sudah hamba persiapkan teman-teman. Untuk database-nya juga di sini kita rename terlebih dahulu ya, biar tidak terlalu sulit. Kita kasih nama dengan nama bangunan saja di sini ya, Toko Bangunan. Oke. Oke, seperti itu. Kita klik enter. Langkah selanjutnya teman-teman di sini silahkan perhatikan ya. Di sini ada beberapa folder, ada folder admin, config, css, font, image, js, kasir. Nah, kasir ini nanti untuk halaman kasir ya, atau tabel-tabel kasir yang nantinya akan ditampilkan di front end-nya. Next, di sini ada tabel laporan juga, nanti ini akan ditampilkan. Ini codingan laporannya di sini nanti akan ditampilkan di front end-nya, teman-teman. Dan di sini untuk library-nya, teman-teman ya. Di sini untuk fungsi .php. Nah, ini. Oke, next. Langkah selanjutnya di sini ada folder manager ya. Dan di step selanjutnya ada mpdf, nanti bisa kita cetak untuk laporannya menggunakan PDF, dikonversi ke PDF ya, teman-teman. Mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan bikin satu session saja. Bagaimana cara mengkonversi supaya si halaman bisa dikonversi menjadi PDF ya, seperti itu di codingannya. Oke, next. Dan ini untuk indeksnya teman-teman, dan yang paling terakhir di sini ada database-nya ya. Oke, mantapnya. Nah, di sini kita akan masuk ke terlebih dahulu ke folder config ya. Di sini di folder config ada nama file di sini ya, bernama yaitu koneksi.php. Oke, gengs, dan teman-teman silahkan saja di sini ketikan ya, langsung saja coding teman-teman ya. Kita kasih pembuka langsung kita kasih tanda tanya .php di sini, dan teman-teman kasih dolar ya, lalu host sama dengan kita buka ya dengan titik 2, lalu kita ketikkan saja localhost di sini, lalu jangan lupa titik koma, guys. Oke, langsung kita rapikan terlebih dahulu, kita enter, dan di sini kita kasih dolar lagi. Ketikkan saja di sini username ya, lalu sama dengan, lalu kita buka dengan tanda kutip, dan di dalam tanda kutip di sini teman-teman kasih dengan nama root ya. Untuk username-nya teman-teman kasih dengan nama root.
Kalau misalkan teman-teman kasih dengan nama Bayu Tutor, maka tidak akan connect guys. Jadi ini harus dikasih nama dengan nama root. Jangan lupa titik koma. Oke, next. Kita garis baru lagi, kasih $, dan di sini untuk passwordnya. Nanti ini untuk password untuk loginnya teman-teman. Karena di sini ada prediksi ya, di setiap text editor juga itu ada prediksi sebenarnya, teman-teman bisa mengaktifkannya ya, baik di Visual Studio, Notepad dan yang lainnya. Jadi kita lebih mudah ya, tinggal ketikkan satu huruf nanti akan ada beberapa prediksi, lalu kita klik enter saja sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Oke, lalu teman-teman ketikkan saja di sini password, dan selanjutnya kasih sama dengan dan buka dengan tanda kutip, dan jangan lupa titik koma. Oke, langkah selanjutnya untuk database-nya atau DB-name-nya masih tetap sama, teman, kasih $. Di sini karena kita menggunakan PHP 5 ya, kasih $, dan teman-teman ketikkan saja database, lalu teman-teman di sini ketikkan sama dengan ya. Lalu teman-teman buka lagi dan kita ketikkan nama DB-name-nya di sini ya. Saya kasih contoh di sini toko bangunan. Atau kalau misalkan Bayu Tutor itu terlalu keseringan ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan saja dengan nama aplikasinya itu toko bangunan. Oke, jangan lupa titik koma juga, dan ke bawahnya seperti biasa untuk koneksinya teman-teman ketikkan saja MySQL ya di sini, lalu underscore connects ya, buka kurung. Lalu di sini teman-teman ketikkan saja, kita tambahkan $, lalu host ya. Kita kasih koma. Buka lagi dengan $, lalu teman-teman untuk username-nya kita kasih juga di sini koma, dan buka lagi dengan $, dan untuk passwordnya di sini kita kasih ketikkan saja password, lalu jangan lupa tutup kurung. Atau ya, ini untuk atau nanti keterangannya kita buka kurung lagi, di sini kita kasih tanda kutip, teman-teman kasih keterangan harap periksa koneksi database Anda jika nantinya salah ya. Ketika misalkan nantinya login, nanti akan ada pemberitahuan seperti ini. Jangan lupa titik koma, karena dalam pengkodingan jangan lupa titik koma pokoknya itu ya. Oke, next, langsung kita akan garis baru lagi teman-teman ya, biar rapi di sini, biar rapi. Lalu teman-teman kita tekan MySQL, lalu /select, lalu /db di sini ya. Lalu buka kurung tambah $, dan di sini kasih nama dengan database. Lalu tutup kurung dan kasih OR juga di sini, dan kita buka lagi. Jangan lupa kita tambahkan tanda kutip ya. Dan di sini kasih keterangan database tidak ditemukan. Seperti itu ya. Jangan lupa titik koma ya, dan garis baru tanda tanya tutup. Oke, mantap ya teman-teman. Nah, inilah untuk file koneksinya. Jangan sampai salah, jika nanti teman-teman untuk di file koneksinya tidak seperti ini, maka teman-teman harus samakan seperti ini. Di sini di tahap ini teman-teman harus benar-benar memperhatikannya. Karena dari teman-teman semua yang sering keliru adalah di sini ya. Bang, kok ini error, oh ini error, padahal teman-teman salah menggunakan versi Exan-nya, atau teman-teman salah menggunakan versi PHP-nya, ataupun teman-teman di sini salah mengasih nama username, localhost-nya, dan juga DB-name-nya. Seperti itu. Oke, paham ya? Next, langsung saja teman-teman. Setelah kita mengcoding dan setting dan lain sebagainya, kita akan mencoba membuat database baru ya teman-teman. Kita akan buat database-nya. Teman-teman di sini buka dulu browser ya. Oke, teman-teman tinggal buka browser saja, lalu di sini teman-teman ketikkan saja localhost phpMyAdmin ya. Lalu kita klik enter. Oke, gengs, dan teman-teman klik new saja untuk membuat database-nya ya. Kita kasih nama di sini dengan nama tadi toko bangunan ya. Karena yang tadi kita sudah setting di file config atau di file koneksi di folder config teman-teman, yaitu kita kasih nama dengan db name-nya itu toko bangunan. Lalu teman-teman di sini untuk nama database-nya teman-teman kasih nama juga dengan toko bangunan, harus sama ya. Lalu setelah itu teman-teman klik buat.
Setelah teman-teman membuat nama database-nya, maka ini database-nya masih kosong. Lalu kita akan membuat tabel-tabelnya. Karena di sini saya sudah membuat database-nya, teman-teman tinggal impor saja. Klik impor di sini dan pilih file. Dan selanjutnya teman-teman arahkan di mana teman-teman menyimpan database-nya ya, yaitu di folder project codingan yang berada di local D. Kalau saya menginstalkan examnya di local D, terus juga masuk ke ht.cs ke folder exam terlebih dahulu, lalu masuk ke ht.cs atau htdocs. Di sini kita buka, lalu teman-teman masuk ke folder codingannya yaitu Tokobayu ya. Nah ini. Oke, di Tokobayu di sini saya sudah simpan untuk database-nya yaitu dengan nama tokobangunan.sql. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik open saja ya, sini. Karena di sini saya sudah membuatnya, maka saya tidak akan membuatnya lagi, teman-teman. Next, langkah selanjutnya teman-teman tinggal impor saja dengan klik kirim atau go di sini ya. Oke, mantap ya, tunggu prosesnya hingga pengimporan database-nya nanti beres seperti itu ya. Oke, next. Setelah teman-teman membuat database dan mengimpor database-nya, kita akan coba lihat terlebih dahulu dari tabel-tabel database yang telah kita buat tadi. Teman-teman, kita akan buat terlebih dahulu dengan nama di sini ya, sudah saya kasih nama tadi yaitu toko bangunan. Kita klik saja. Oke, gengs, dan inilah tampilan tabel-tabel dari toko bangunan yang telah kita buat tadi. Sini ada tabel barang, ada tabel barang masuk, ada jenis, keuangan, supplier, transaksi detail, terus juga tipe user dan usernya. Nah, di user sini ada admin, ada sebagai kasir nantinya. Dan untuk untuk loginnya sendiri nanti teman-teman ada beberapa form login ya. Itu tadi juga sempat saya singgung di file codingannya. Jadi kita nantinya di sini kita bisa login sebagai admin ataupun sebagai kasir. Seperti itu ya. Oke, paham ya? Next, langkah selanjutnya kita akan coba compile langsung saja teman-teman dari browsernya sendiri. Teman-teman tinggal new tab saja. Lalu di sini teman-teman ketikkan saja localhost ya. Lalu nama folder project codingan karena kita masih menggunakan kode igniter, teman-teman. Berbeda dengan Laravel ya. Kalau Laravel nanti itu menggunakan Composer. Sebenarnya kode igniter juga menggunakan Composer ya, teman-teman. Tapi untuk lokalnya, jadi kalau bedanya kalau di Laravel itu kalau kita menyimpan filenya itu sebenarnya bisa bebas ya, tidak hanya kita simpan di ht.cs kalau di Laravel. Tapi kalau misalkan di kode igniter, jadi teman-teman harus menyimpannya di ht.cs ya. Dan untuk memanggilnya juga biasanya kalau di Laravel itu menggunakan port 8000 ya. Kalau di sini kita langsung panggil saja dengan nama. Oke, langsung saja ketikkan saja di sini localhost lalu slash nama folder codingannya. Tadi kita sudah kasih nama ya, teman-teman. Nah, ini untuk nama folder codingannya itu Tokobayu ya. Oke, kita rename saja, teman-teman, biar mempermudah ya. Oke, kita kembali lagi lalu pastikan saja di sini. Dan langkah selanjutnya kita akan coba compile si folder project codingannya dengan cara klik enter saja. Oke, gengs, dan inilah tampilan halaman login ya, teman-teman. Di sini teman-teman nanti bisa login sebagai admin ataupun login sebagai kasir ya, sesuai apa yang telah kita buat di DB name-nya atau di database-nya. Seperti itu. Oke, jika teman-teman biar tidak keliru atau teman-teman juga biar tidak terlalu pusing, kita akan buka ke PHP My Admin-nya saja, lalu kita masuk ke tabel user di sini. Oke, di sini ada beberapa user yang telah diinputkan ya, teman-teman. Jadi teman-teman, kita di sini akan masuk sebagai admin terlebih dahulu. Nah, ini ya, teman-teman. Dan untuk username dan passwordnya di sini masih menggunakan belum saya encrypt ya. Untuk keamanannya juga masih standar ya, teman-teman. Jadi mudah untuk dilihat seperti itu. Untuk username-nya sendiri sini kasih nama dengan admin dan untuk passwordnya adalah admin 123 ya. Oke, kita kembali lagi, kita akan login sebagai admin saja. Oke, teman-teman, kita akan login sebagai admin di sini ya. Teman-teman tinggal ketikkan saja di sini admin untuk username-nya dan untuk passwordnya adalah admin 123 ya. Admin 123. Oke, mantap. Kita klik login.
Sini dari localhostnya ada keterangan dari browsernya sendiri, tinggal klik OK saja. Oke teman-teman, dan inilah tampilan dari dashboard admin dari website penjualan barang toko bangunan ya. Di sini saya mungkin akan sedikit singgung, mungkin nanti untuk lebih detailnya saya akan bahas di part 2 ya teman-teman, karena agar videonya tidak terlalu kepanjangan juga ya, biar teman-teman juga agak sedikit memahami dari penjelasan yang kali ini saya jelaskan seperti itu. Oke, di sini saya akan review saja ya, akan mendemokan dari aplikasinya sendiri. Oke, di sini ada di dashboard admin, ada menu admin, ada kelola di sini dan ada laporan ya. Terus di sini ada keterangan, yaitu keterangan tanggal. Bang, kenapa ini tanggalnya sesuai dengan hari ini? Karena ini didefaultkan bawaan dari tanggal API-nya, teman-teman. Jadi API dari bawaan Bootstrap-nya sendiri seperti itu ya. Jadi ini otomatis kita akan mengikuti tanggal yang pada tanggal hari ini yang ada di negara kita seperti itu, waktu Indonesia Barat ya, seperti itu ya. Mungkin teman-teman masih bingung, nanti saya akan jelaskan lebih detailnya mungkin di part 2 ya, seperti itu. Oke, next kita akan masuk ke menu kelola. Di menu kelola di sini masih ada banyak menu teman-teman. Ada daftar jenis barang, daftar barang, daftar supplier. Di sini ada kelola daftar user. Dan di sini juga ada kelola pembelian barang, ada kelola keuangan tambahan. Oke, next kita akan masuk ke menu laporan. Dan di menu laporan juga di sini ada daftar jenis barang, daftar barang, supplier, user. Ada juga di sini laporan pembelian bulanan ya, laporan transaksi harian, laporan transaksi bulanan, dan laporan keuangan bulanan. Oke, dan kita akan masuk ke profile di sini, teman-teman. Di sini ada profile, jadi kita bisa mengedit profile kita nantinya sebagai admin, dan ada menu logout. Oke. Next di halaman body di sini, teman-teman, ini ada beberapa menu ya. Ada menu pendaftaran harian, pendaftaran bulanan, ini untuk detailnya. Dan di menu selanjutnya di sini ada pengeluaran bulanan ya, di sini juga ada detailnya. Dan di sini juga ada saldo akhir. Terus juga transaksi hari ini ya, barang keluar hari ini, terus juga ada barang masuk hari ini, dan ada stok barang kurang dari 10. Dan di sini ada jumlah jenis barang ya, jumlah jenis barang, terus juga ada jumlah barang tersedia, jumlah user, dan jumlah supplier barang. Ini sangat detail sekali teman-teman ya. Ini untuk sangat lumayan fungsional bagi sebuah sistem aplikasi penjualan barang toko bangunan ya. Mungkin untuk lebih jelasnya mungkin kita akan bahas di part 2, nanti akan saya jelaskan lebih detail dari menu-menunya sendiri, apakah ada menu apa saja. Dan bagi teman-teman semua, nanti ada yang request apakah ada menu yang seharusnya ditambahkan atau gimana, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Oke teman-teman, dan di pertemuan kali ini ya, ini saya bikin 2 session saja. Mungkin ini pertemuan part 1, nanti kita akan berjumpa lagi di session 2 ya. Oke, jangan kemana-mana, nanti teman-teman nantikan saja, kita akan berjumpa lagi di session 2 seperti itu. Baik teman-teman, dan di pertemuan kali ini gua cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ambil yang positifnya, buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video